Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah kita masih bisa belajar bersama. Kali ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, ini kelanjutan dari materi kemarin ya. Kalau yang kita bahas kemarin itu kan 2 variabel. Sekarang kita bahas yang 3 variabel. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel sebagai berikut. Ini ada untuk persamaan pertama, A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Untuk persamaan kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Untuk persamaan ketiga, ada A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Jadi ini ada 3 persamaan dan ini juga ada 3 variabel. Di mana A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, dan D3, panjang sekali ya, itu merupakan elemen bilangan real. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan. Cuma kalau saya lebih suka pakai metode gabungan karena menurut saya lebih efektif. Misalkan kita diminta menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17. 3A ditambah 2B dikurangi 3C sama dengan 17. Dan yang ketiga 2A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 21. Nah, mungkin ada yang bingung ya, tadi di bentuk umumnya kok variabelnya X, Y, Z, ini kok ABC, jadi variabel itu macam-macam tergantung soalnya, nggak usah bingung. Intinya di sini variabelnya ada 3, kalau di soal ini variabelnya berarti A, B, dan C. Kalau kita diminta menentukan himpunan penyelesaiannya, berarti kita nanti menentukan A-nya nilainya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa, seperti itu. Dari sistem persamaan linear 3 variabel tadi, kita bisa menuliskan seperti ini untuk 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17, kita sebut sebagai persamaan yang pertama ya. Kemudian 3A ditambah 2B dikurangi 3C sama dengan 17, kita sebut sebagai persamaan yang kedua. Dan yang terakhir ada 2A dikurangi 2B ditambah C sama dengan negatif 21, kita sebut sebagai persamaan yang ketiga. Ini cuma penamaan saja supaya nanti tidak bingung dalam pengerjaannya. Langkah pertama kita gunakan eliminasi dulu. Kita akan mengeliminasi atau menghilangkan variabel A dari persamaan 1 dan 2 ini. Persamaan 1 dan persamaan 2 nanti A-nya kita hilangkan. Nah, seperti ini. Karena kita ingin menghilangkan variabel A, berarti kita harus menyamakan koefisien dari A. Kita harus menyamakan angka di depannya A. Ini 2, yang pertama, yang kedua ini ada 3. Supaya sama, berarti persamaan yang pertama kita kalikan 3, persamaan yang kedua kita kalikan 2. Coba kita kali 3. 2A dikali 3 hasilnya 6A, negatif B dikali 3 hasilnya negatif 3B, 2C dikali 3 hasilnya 6C, dan negatif 17 dikali 3 hasilnya negatif 51. Untuk persamaan yang kedua, kita kali 2, berarti 3A dikali 2 hasilnya 6A, 2B dikali 2 hasilnya 4B, negatif 3C dikali 2 hasilnya
negatif 6C, dan 17 kali 2 hasilnya 34. Nah, ini koefisiennya sudah sama. Masih ingat ya teorinya dalam eliminasi? Kalau tandanya sama berarti iya dikurangi, kan sama-sama positif ya. Jadi variabelnya ini kalau yang sudah kita samakan koefisiennya, kalau tandanya sama, sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti nanti kita kurangkan. Kalau berbeda tanda berarti kita jumlahkan. 6A dikurangi 6A hasilnya kan 0 ya, tidak usah ditulis. Negatif 3B dikurangi 4B berarti hasilnya negatif 7B. Kemudian ada 6C dikurangi negatif 6C dikurangi negatif min kali min hasilnya plus, berarti sama saja dengan 6C ditambah 6C, yaitu 12C. Sama dengan negatif 51 dikurangi 34. Sudah negatif dikurangi, jadi semakin negatif ya. Jadi negatif 85. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Berikutnya, kita eliminasi juga variabel A, tapi dari persamaan 1 dan 3. Kalau tadi kan 1 dan 2, ini kita ambil 1 dan 3. Nah, seperti ini. Karena persamaan 1 dan 3 A-nya kan sudah sama ya koefisiennya. Ini, angka di depannya A sudah sama, berarti langsung saja kita kurangkan. Karena ini tandanya juga sama. Dikurangkan 2A dikurangi 2A akan habis, negatif B dikurangi negatif 2B, min sama min jadinya plus ya, berarti negatif B ditambah 2B hasilnya B. 2C dikurangi C hasilnya C. Dan yang ini negatif 17 dikurangi negatif 21, min kali min hasilnya plus, jadi sama saja dengan negatif 17 ditambah 21, hasilnya 4. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Setelah itu kita eliminasi lagi, tapi yang dieliminasi kali ini adalah variabel B. Variabel B ini kita eliminasi dari persamaan 4 dan 5 yang baru saja kita dapatkan tadi. Tadi kan persamaan 4-nya negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Untuk persamaan 5 tadi kan kita dapatkan B ditambah C sama dengan 4. Nah, ini kita eliminasi B-nya. Berarti kita samakan koefisien dari B. Yang ini negatif 7, yang ini kan tidak ada artinya 1 ya, berarti supaya sama, yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 7. Mungkin ada yang tanya gini, Bu, ini kalau dikali 7 hasilnya 7B, ini kan berarti nggak sama, yang 1 negatif 7B, yang 1 7B. Kalau cuma beda tanda tidak masalah ya, nanti tinggal kita menyesuaikan operasi yang digunakan. Kalau tandanya beda, kita jumlahkan. Kita lanjutkan, dikali 1 berarti kan tetap ya, ditulis saja, berarti negatif 7B ditambah 12C sama dengan negatif 85. Untuk yang bawah kita kali 7, B dikali 7 hasilnya 7B, C dikali 7 hasilnya 7C, dan 4 dikali 7 hasilnya 28. Nah, ini sudah sama, cuma beda tandanya saja. Karena tandanya beda, berarti kita jumlahkan. Negatif 7B ditambah 7B, nah berarti ini saling menghilangkan ya, hasilnya 0. Yang ini 12C ditambah 7C, hasilnya 19C. Dan yang ini negatif 85 ditambah 28, negatif kemudian ditambah berarti
Ini tinggal negatif 57 ya. Jadi C-nya adalah negatif 57 dibagi 19, yaitu negatif 3. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai salah satu variabelnya, yaitu C, nilainya negatif 3. Kalau sudah kita dapatkan salah satu variabelnya, tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada. Ini C-nya sudah dapat, berarti kita bisa menentukan nilai B. Nah, nilai B kita dapatkan dengan mensubstitusi nilai C ini ke persamaan 5. Masih ingat ya, tadi persamaan 5-nya kan B ditambah C sama dengan 4, kan seperti itu. Nah, C-nya ini kita ganti negatif 3. Jadi kita punya B dikurangi 3. Dari mana? Ini plus, yang ini min. Plus kali min hasilnya min ya. Jadi ini dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi tinggal pindah ruas saja. Negatif 3 pindah ke ruas kanan jadi positif 3. Jadi B-nya 4 ditambah 3 yaitu 7. Nah, sudah punya dua variabel ya. C-nya sudah tahu, B-nya juga sudah tahu. Yang terakhir, kita menentukan nilai dari variabel A. Dengan cara apa? Mensubstitusikan nilai B yang sudah kita peroleh dan nilai C ke dalam persamaan pertama. Apakah harus persamaan pertama? Enggak. Jadi, dalam mengeliminasi atau mensubstitusi ini, kita boleh memilih persamaan yang menurut kita lebih mudah dalam pengerjaannya ya. Seperti itu. Persamaan pertama tadi kan 2A dikurangi B ditambah 2C sama dengan negatif 17. Kita masukkan B-nya 7, berarti ini jadi negatif 7. Kemudian C-nya negatif 3, ini dikali negatif 3. Kita hitung, 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Kemudian negatif 7 dikurangi 6 hasilnya negatif 13. Jadi kita punya 2A dikurangi 13 sama dengan negatif 17. Negatif 13-nya kita pindah ruas jadi positif 13. Nah, ada negatif 17 ditambah 13, tinggal negatif 4. Negatifnya berkurang ya. Negatif 4, jadi A-nya adalah negatif 4 dibagi 2. Negatif 4 dibagi 2 hasilnya? Iya, negatif 2. Nah, sudah lengkap. Kita dapatkan A-nya negatif 2, B-nya 7, dan C-nya negatif 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung A, B, C, di mana A-nya adalah negatif 2, B-nya 7, dan C-nya negatif 3. Sudah ketemu himpunan penyelesaiannya. Yang perlu ditekankan di sini dalam mengeliminasi dan mensubstitusi, tidak harus mengikuti dari contoh yang saya berikan ya. Jadi bebas milih persamaannya terutama. Kalau tadi saya milih persamaan 1 dan 2, kemudian 1 dan 3, itu milihnya terserah. Disesuaikan saja yang menurut kamu lebih simpel nanti pengerjaannya, seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.